Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel 22 Juni yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat sebuah kisah nyata yang terjadi di daerah Bekasi, Jawa Barat. Saat itu tepatnya di tahun 1986. Di daerah Bekasi tersebut ada sebuah perumahan yang memang baru dibangun. Sehingga perumahan yang sudah jadi hanya beberapa rumah saja. Kurang lebih sekitar 50 rumah saja yang baru jadi. Selebihnya masih berupa lapangan. Salah satu warga yang membeli dan tinggal di perumahan tersebut, sebut saja namanya Ibu Yanti. Ibu Yanti tinggal di perumahan tersebut bersama suami dan 1 orang anaknya. Perumahan baru tersebut sudah memang hampir terisi semua dari 50 unit yang sudah terbangun. Sehingga kehidupan warga di sana pun sudah mulai hidup. Sudah mulai ada interaksi di antara satu dengan yang lainnya. Tetapi dikarenakan memang perumahan itu masih baru, listrik pun belum ada. Jadi kalau malam warga masih mengandalkan lampu petromak atau lilin untuk penerangan di rumahnya. Dikarenakan pemasangan instalasi listrik oleh perumahan tersebut sedang dalam proses pengerjaan. Selain listrik, air di perumahan tersebut pun kualitasnya belum bagus. Banyak warga yang tidak bisa menggunakan air dari sumur di dalam rumahnya untuk keperluan sehari-hari dikarenakan kualitas airnya masih kotor. Menurut kisah Ibu Yanti, bahwa perumahan tersebut awalnya adalah sebuah rawa dan sebuah sawah. Untuk mengantisipasi kualitas air yang tidak bisa untuk dilakukan atau digunakan untuk konsumsi sehari-hari, maka warga memanfaatkan salah satu sumur pompa yang ada tidak jauh dari perumahan mereka. Sumur pompa yang entah digunakan atau disiapkan oleh siapa. Sumur pompa itu masih digunakan dengan cara manual. Kalau sahabat channel 22 Juni ada yang tahu, sebutannya adalah sumur pompa dragon yang terbuat dari besi, sehingga untuk mengeluarkan airnya kita harus memompanya menggunakan tangan. Banyak warga juga yang memanfaatkan sumur tersebut untuk mengambil airnya dan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena di situ adalah satu-satunya sumur yang mengeluarkan air yang cukup bersih. Ibu Yanti setiap sore hari sebelum maghrib, ia membawa beberapa ember kosong ke tempat sumur tersebut berada untuk diisi air.
yang akan digunakan untuk keperluannya malam harinya hingga esok paginya. Kadang warga mengantri bergiliran untuk mengambil air di sumur tersebut. Hari tersebut, Ibu Yanti membawa 2 buah ember. Setelah terisi penuh, ia membawa ember tersebut yang berisi air ke dalam rumahnya. Aktivitas di dalam rumahnya Ibu Yanti dilakukan seperti biasa. Normalnya layaknya sebuah rumah tangga. Suami istri yang saling bercerita dan anak yang bermain-main. Sampai tibalah di pukul 21 atau di jam 9 malam, mereka sekeluarga memutuskan untuk tidur. Pada jam 23.00, tiba-tiba Ibu Yanti terbangun. Ia merasakan tubuhnya begitu terasa dingin. Ia merasakan angin yang berhembus begitu kencang. Ia mencoba melihat jendelanya. Jendela kamarnya yang khawatir dia lupa menutupnya. Setelah dia lihat, ternyata jendela kamarnya sudah tertutup rapat. Dia tidak tahu dari mana datangnya angin tersebut. Anginnya begitu kencang dan Ibu Yanti merasakan dingin yang luar biasa. Ketika Ibu Yanti ingin merebahkan badannya lagi di tempat tidur untuk melanjutkan tidurnya, tiba-tiba Ibu Yanti melihat sosok kuntilanak di depan pintu kamar rumahnya. Sontak Ibu Yanti terkaget. Ia tidak bisa berbicara apa-apa. Dia hanya terdiam, sembari ketakutan. Kuntilanak itu berdiri tepat di depan pintu kamar rumahnya. Tidak lama kemudian, kuntilanak itu mengatakan, "Rumah saya ada di gubuk, tidak jauh dari sumur tempat kalian mengambil air." Tidak lama kemudian, kuntilanak itu pun hilang. Ibu Yanti kemudian membangunkan suaminya. Ia memberitahukan bahwa tadi ia melihat sosok kuntilanak di dalam kamar ini. Tetapi suaminya tidak percaya. Suaminya mengatakan kepada Ibu Yanti, "Itu hanya imajinasi kamu saja. Mungkin kamu belum berdoa pada saat tidur. Ayolah, kita tidur lagi." Suaminya Ibu Yanti mengajak Ibu Yanti untuk tidur lagi. Kemudian Ibu Yanti mencoba untuk tidur lagi dan dia membaca doa-doa sebelum tidur. Hingga tibalah di keesokan harinya, Ibu Yanti menjalankan rutinitas kehidupan rumah tangga seperti biasa, layaknya ibu-ibu rumah tangga pada umumnya. Ia memasak, menyiapkan sarapan untuk suaminya dan anaknya. Kemudian, karena ada beberapa bahan dari masakannya yang kurang atau habis, dia memutuskan untuk membelinya di sebuah warung. Ada satu tetangganya yang tidak jauh rumahnya dari Ibu Yanti membuka warung kelontong. Ibu Yanti pun bergegas untuk ke warung tersebut. Begitu sampai di warung tersebut, Ibu Yanti
melihat ada beberapa ibu-ibu sedang mengobrol. Sepertinya sedang membicarakan sesuatu hal yang sangat penting dan sangat serius. Kemudian sayup-sayup terdengar oleh Ibu Yanti. Beberapa warga dan ibu-ibu itu sedang menceritakan sebuah sosok kuntilanak. Kemudian karena rasa keingintahuannya, Ibu Yanti menghampiri ibu-ibu tersebut untuk menanyakan ada apa. Kemudian salah satu dari ibu-ibu tersebut mengatakan bahwa semalam rumahnya didatangi sosok kuntilanak. Sontak Ibu Yanti pun kaget. Dia tidak menyangka ternyata bukan hanya dirinya yang didatangi, tetapi tetangga-tetangganya pun didatangin. Lalu Ibu Yanti pun mengatakan kepada warga tersebut bahwa dia juga semalam didatangi sosok kuntilanak tersebut. Dan kuntilanak tersebut hanya mengatakan bahwa rumahnya ada di dekat gubuk, tidak jauh dari sumur pompa, tempat biasa kita mengambil air. Setelah mendengar penjelasan dari Ibu Yanti, warga pun mengatakan hal yang sama. Iya, kuntilanak itu pun mengatakan hal yang sama pada kami. Kemudian seketika suasana jadi semakin mencekam. Padahal hari itu masih pukul 7.00 pagi. Setelah Ibu Yanti mengobrol dengan tetangganya di warung terdekat rumahnya dan ia membeli keperluan untuk memasaknya, dia memutuskan untuk kembali ke rumah. Sampai di rumah dia menceritakan apa yang ia dengar dan apa yang ia dapatkan dari warga-warga sekitar. Dia mengatakan kepada suaminya bahwa apa yang terjadi pada dirinya semalam juga dialami oleh tetangga-tetangga lainnya. Suami Ibu Yanti pun kaget mendengar cerita dari Ibu Yanti. Lalu suami Ibu Yanti mengatakan dan menganjurkan untuk nanti malam sehabis sholat maghrib mereka melakukan pengajian. Sampai tibalah di keesokan harinya, Ibu Yanti merasa senang bahwa semalam ia tidur dengan lelap tanpa gangguan lagi dari sosok kuntilanak yang sempat mengganggunya di malam sebelumnya. Sahabat, itulah cerita tentang satu komplek perumahan yang diteror oleh kuntilanak. Hikmah dari cerita ini bahwa kita harus terus-menerus dan semakin menguatkan iman kita dengan senantiasa menjalankan ibadah sesuai dengan apa yang diajarkan. Semoga cerita ini bisa menginspirasi semuanya. Buat sahabat yang belum subscribe, bisa subscribe channel ini supaya mendapatkan terus cerita-cerita nyata yang bisa menginspirasi dan semoga menjadikan kebaikan buat kita bersama. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.